Halo rekan-rekan sobat pajak, kali ini saya mengajak Anda untuk membahas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang perubahan tarif PPh orang pribadi. Oke, langsung saja. Nah, tarif PPh orang pribadi di Undang-Undang HPP ini ada perubahan tarif dan juga bracket atau lapisan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk apa? Agar lebih mencerminkan keadilan. Nah, teman-teman udah tahu kalau di Undang-Undang PPh itu lapisannya cuma ada 4. Ya, dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Tarif 5% sampai dengan 30%. Di Undang-Undang HPP itu ada perubahan. Untuk tarif untuk penghasilan dari 0 sampai dengan 60 juta itu kena tarif 5%. Ini berubah dibandingkan dengan Undang-Undang PPh yang penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta. Kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu kena tarif 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah kena tarif 25%. Kemudian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu kena tarif 30%. Ini berubah, berbeda dengan Undang-Undang PPh. Ya. Dan ada lapisan baru yaitu di atas 5 miliar rupiah kena tarif 35%. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekarang Undang-Undang HPP itu ada 5 lapisan tarif. Penghitungan PPh orang pribadi ini diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan mulai berlaku tahun 2022. Nah, di Undang-Undang PPh pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 17 ayat 1 huruf A dan ayat 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana ilustrasi penghitungan PPh orang pribadi. Asumsi yang kita pakai adalah wajib pajak orang pribadi ini statusnya lajang atau tidak kawin tanpa tanggungan. Apabila penghasilan per bulannya 5 juta, itu berarti penghasilan setahunnya 60 juta, PTKP TK0 itu adalah 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 6 juta rupiah. Untuk Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP sama, karena masih di lapisan pertama, sehingga tarifnya adalah 5%, sehingga total PPh terutangnya adalah 300.000. Tapi kita lihat untuk penghasilan yang kedua, 9 juta. 9 juta sebulan berarti setahunnya adalah 108 juta. PTKP 54 juta, penghasilan kena pajak 54 juta. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPh, kita lihat cara penghitungannya. 5% kali 50 juta berarti 2,5 juta. Kemudian 15% kali 4 juta. Kena 600.000, sehingga total PPh-nya 3,1 juta. Bagaimana dengan Undang-Undang HPP? Undang-Undang HPP masih di bawah 60 juta. Berarti masih kena tarifnya adalah 5%. 5% kali 54 juta, 2,7 juta rupiah. Itulah PPh terutang. Kita lihat kalau penghasilan sebulannya 10 juta. Penghasilan sebulan 10 juta, setahun berarti 120 juta, dikurangi PTKP 54 juta, berarti penghasilan kena pajak 66 juta. Dengan Undang-Undang PPh berarti 50 juta kena tarif 5%, berarti 2,5 juta, kemudian sisanya ada 16 juta kena tarif 15%, berarti 2,4 juta, total pajaknya 4,9 juta rupiah. Dengan Undang-Undang HPP, sampai dengan 60 juta kena tarif 5%, 5% kali 60 juta berarti 3 juta, kemudian sisanya 6 juta karena kena tarif 15%, sehingga total pajaknya adalah 3,9 juta. Bagaimana kalau penghasilan per bulan 15 juta? 15 juta per bulan, setahun berarti 180 juta, dikurangi PTKP 54 juta, berarti 126 juta. Penghitungan dengan Undang-Undang PPh, berarti 50 juta masih kena tarif 5%, berarti 2,5 juta, kemudian 76 juta kena tarif 15%. Sehingga PPh terutangnya adalah 13,9 juta. Dengan Undang-Undang HPP, 5% kali 60 juta berarti 3 juta rupiah, kemudian sisanya 66 juta kena tarif 15%, 9,9 juta. Total PPh terutangnya 12,9 juta. Teman-teman bisa Anda lihat bahwa dengan Undang-Undang HPP, PPh terutang yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi menjadi berkurang atau lebih kecil. Ya. Jadi perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar rupiah setahun.
Masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali. Ya, PTKP kita 4,5 juta per bulan. Untuk masyarakat dengan penghasilan di atas 4,5 juta per bulan, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah. Ya, Anda lihat, tarif PPh terutang atau PPh terutang yang ditanggung oleh orang pribadi akan lebih rendah dengan adanya Undang-Undang HPP. Sekarang kita lihat ilustrasi selanjutnya, bagaimana penghitungan PPh pasal 21. Nah, teman-teman, saya ilustrasikan penghitungan PPh pasal 21 dengan Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP. Contoh di sini adalah orang pribadi menerima penghasilan bruto per bulan 10 juta, PTKP-nya TK 0, dan bekerja selama setahun penuh. Dengan Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP bisa kita lihat gajinya 10 juta, ada biaya jabatan untuk penghitungan PPh pasal 21, berarti penghasilan itu sebulan 9,5 juta. Setahun berarti kita kalikan 12, 114 juta. Kurangi PTKP 54 juta rupiah setahun, sehingga penghasilan kena pajaknya 60 juta. Dengan Undang-Undang PPh, 60 juta ini kena tarif 5% sampai dengan 50 juta, kemudian 15% kali 10 juta. PPh 21 setahunnya 4 juta rupiah. Kalau dengan Undang HPP sampai dengan 60 juta, tarifnya masih 5%. 5% kali 60 juta adalah 3 juta rupiah. Ya, jadi kalau dengan Undang-Undang PPh itu 4 juta rupiah, dengan Undang-Undang HPP 3 juta rupiah. Berapa PPh pasal 21 sebulan? Dengan Undang-Undang PPh 333, Undang-Undang HPP cuma 250.000. Ya, jadi lebih kecil dengan Undang-Undang HPP. Berarti take home pay itu uang yang dibawa pulang, yaitu dari penghasilan dikurangi PPh pasal 21 sebulan. Dengan Undang-Undang PPh, take home pay karyawan tersebut adalah 9.666.667. Sedangkan dengan Undang-Undang HPP 9.750.000. Berarti penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut menjadi lebih tinggi. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.